Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa serta sahabat yang dirahmati oleh Allah. Pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas tentang penentuan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, dan awal bulan yang lain, yaitu dengan ru'yatul hilal yang telah dipegang oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, setelah kita review ke belakang, ternyata Nahdlatul Ulama juga pada akhirnya mengikuti keputusan pemerintah. Apa yang menjadi dasar NU itu mengikuti keputusan pemerintah? Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang di situ mengatakan, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasul serta para ulil amri. Dalam hal ini ada dua penafsiran tentang ulil amri, yaitu ada yang mengatakan al-ulama, ada yang mengatakan di situ adalah pemerintah. Dalam ini adalah konteks kita mengikuti pemerintah, maka ulil amri di situ ditafsiri dengan istilah yaitu pemerintah. Hal ini bukan tanpa alasan, karena mengingat Rasulullah SAW bersabda, fasma'u lahum wa ati'uhum fi kulli ma wafaqal haq. Dengarkanlah pemerintah dan ikutilah, taatilah para pemerintah dalam hal perkara yang hak. Kita tahu bahwasanya penentuan awal bulan Ramadan yang telah ditentukan oleh pemerintah itu adalah perkara yang betul-betul hak, perkara yang memang itu benar dan ditujukan untuk kemaslahatan umat Islam di Indonesia khususnya. Maka dalam hal ini tentunya mengikuti sabda Rasulullah SAW. Kita tahu bahwasanya itu adalah untuk kemaslahatan umat, maka kita dituntut untuk mengikuti apa yang telah menjadi keputusan pemerintah. Dan dalam hal ini kita tahu bahwasanya keputusan pemerintah melalui Menteri Agama Republik Indonesia itu juga mengumpulkan ormas-ormas yang ada di Indonesia untuk melakukan kesepakatan atas awal bulan Ramadan maupun awal bulan Syawal. Di sini. Sehingga dalam ketaatan itu pun juga memang ada satu batasan. Agama Islam telah memberikan satu batasan bahwasanya innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya diberlakukan pada perkara-perkara yang ma'ruf. Kembali senada dengan tadi bahwasanya dalam sabda Rasulullah SAW bahwasanya keputusan awal bulan Ramadan adalah dan keputusan awal Syawal itu adalah perkara yang hak, perkara yang maslahah bagi umat, maka hal ini juga masuk ke dalam hadis Rasulullah ini. Kita wajib ketaat ketika dalam di situ adalah perkara-perkara yang mengakibatkan kemaslahatan umat. Sehingga para ulama mengutip salah satu kaidah fikih dalam mengikuti pemerintah, ada sebuah tujuan bahwasanya ketika dibiarkan untuk menggunakan metode-metodenya masing-masing, maka terjadilah adanya perbedaan pendapat. Walaupun perbedaan pendapat itu adalah rahmat, bukan berarti bisa saja terjadi adalah perbedaan pendapat yang di situ mengakibatkan perpecahan di antara umat yang khususnya dalam hal ini dalam Indonesia. Sehingga para ulama mengutip kaidah fikih dalam mengikuti pemerintah, yaitu hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah itu dapat menghilangkan atau di situ mengurangi minimal perpecahan atau perbedaan pendapat yang meruncing di kalangan umat Islam di Indonesia ini.
Sehingga dengan kaidah fikih ini kita tahu bahwasanya kenapa NU pada akhirnya walaupun menggunakan metode hisab, menggunakan teknik atau metode ru'yah, toh pada akhirnya juga tetap mengikuti keputusan pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Akan tetapi selama ini NU juga tetap menghargai adanya beberapa ormas-ormas, beberapa komunitas, beberapa kelompok-kelompok yang di situ berbeda, tetap berbeda walaupun di situ sudah adanya ketetapan dari pemerintah, tetapi juga mereka tetap melakukan sesuai dengan metode mereka. Karena kita ingat dalam hal agama, kita harus tetap reputasi ulama itu tetap diposisikan di ranah tertinggi. Sehingga selama ini NU tidak pernah menyalahkan metode-metode yang lain, bahkan yang tetap berbeda dari keputusan pemerintah, tidak pernah menyalahkan sama sekali hal ini. Karena apa? Karena ulama-ulama NU sadar betul bahwa dalam hal urusan agama itu diserahkan kepada mereka-mereka yang ahli, sepanjang mereka tetap menggunakan metode atau manhaj dari salafus solih. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.